Baik, selamat siang Bapak Guru hebat semua di seluruh Nusantara. Perkenalkan, jumpa lagi dengan saya Agustina Pandiangan. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Samsul Agus. Ya, beliau ini adalah Bapak Kepala Sekolah di SD Negeri 027688. Pak, selamat siang Pak. Siang, Bu Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik ya Pak ya. Saya maksud dan kita melakukan wawancara siang hari ini adalah berhubungan dengan salah satu tugas kami di CGP, materinya tentang pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, yaitu kita mulai ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Baik, jadi ada dua jenis kasus berarti. Iya. Yang pertama kasus dilema etika, yang kedua adalah kasus rujukan moral. Sebenarnya kita harus membedakan kedua kasus dulu kan, apa ciri-ciri dilema etika dan apa ciri-ciri rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan baik dengan baik, ya. Pertentangan antara yang baik dengan baik. Kemudian kalau yang rujukan moral ada baik dan tidak baik. Jadi kita harus mengenali dulu. Baik dan tidak baik, atau benar dan tidak benar, benar dan salah. Itu harus kita kenali dulu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini etika, kasus dilema etika ya Pak ya. Nah, kalau berbicara tentang kasus dilema etika, berarti kan kita tidak bicara benar salah. Iya, benar sama benar. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita harus mempertimbangkan dampak. Dampak mana yang paling yang paling kecil resikonya dari kasus ini. Jadi kita mempertimbangkan itu untuk memutuskan bicara kita. Berarti kita mempertimbangkan risiko yang paling kecil ya? Iya, yang paling kecil. Karena sama-sama benar kan? Iya, sama-sama benar ya Pak. Lanjut ya Pak. Nah, dalam mengambil keputusan tadi, langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah ini? Sebenarnya kita belum punya SOP lah terhadap hal tersebut. Tapi kalau yang berkaitan dengan dilema etika ini, karena benar sama benar, sebenarnya kita harus berbicara dari hati ke hati terhadap personal atau orang yang kita anggap mempunyai masalah dalam hal dilema etika sebelum kita putuskan sebagai pimpinan. Jadi saya tidak punya waktu khusus, tidak punya SOP, tapi yang pasti yang saya jadikan pegangan adalah karena sama-sama benar, saya harus berbicara dulu hati ke hati dengan orang yang saya maksudkan kalau melanggar, kalau memiliki persoalan dilema etika itu. Oke, berarti berbicara dari hati ke hati lah. Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini tadi, Pak? Nah, sekali lagi karena dilema etika ini tidak benar salah, maka saya tidak memutuskan itu secara personal. Jadi saya mengajak teman-teman yang lain sebagai tim untuk mencoba menelusuri kasus tersebut. Kenapa ini kita lakukan? Ya, karena kita tidak bicara benar salah. Pastilah orang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan masukan kepada saya sehingga saya benar-benar bisa mengambil keputusan dengan dampak yang paling minim. Apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika itu, Pak? Atau Bapak selesaikan di tempat itu juga? Biasanya kasus-kasus dilema etika ini kan panjang ya, berkali-kali baru itu menjadi sebuah dilema. Contoh kasus misalnya ketika ada teman kita yang agak sering terlambat hadir ke sekolah, ini kan tidak bisa kita deteksi sekali. Jadi kita tunggu dulu beberapa kali, baru ini menjadi sebuah kasus kan seperti itu. Nah, jadi kita menyelesaikannya setelah katakanlah mengamati, kemudian mendapat informasi dari teman-teman yang lain juga, baru
bisa mengajak yang bersangkutan untuk bicara dari hati ke hati. Berarti penuh pertimbangan ya Pak. Iya, Kita nggak bisa pertimbangan. menentukan dalam jangka waktu saat itu juga. Iya, Pak. betul. Kita harus punya lihat solusinya atau jangka apa yang Apa pertimbangan. penyebabnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya tadi ya Pak. Ya. Oke Pak. Nah Pak, dalam mengambil keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini tadi? Ya sebenarnya pengalaman lah, kan. Pengalaman rentang panjang kita menghadapi persoalan ini kan menjadi modal tersendiri bagi kita untuk menyelesaikan atau memutuskan persoalan. Tapi kan ada juga cara lain, kan bisa mendengarkan masukan dari teman-teman, dari tim kita, karena bisa jadi pengamatan kita tidak sampai kepada pengamatan teman kita, atau bisa jadi kita juga menguji hal tersebut apakah melanggar aturan sekolah misalnya, sampai di mana aturan itu dilanggar, kemudian sampai di mana tadi dampaknya, kemudian tindakan apa yang paling efektif, apakah tidak menimbulkan dampak yang lain, ya. Karena ini kan tidak bicara benar salah, bicara benar sama benar kan. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan hal seperti itu. Artinya saya tidak menutup mata masukan dari teman-teman untuk menyelesaikan. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema? Ya, sekali lagi kalau berkaitan dengan keputusan dilema, kita tidak bisa mengandalkan pendekatan profesional, tidak bisa mengandalkan pendekatan aturan, tapi kita harus mengandalkan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan, kita harus berada pada posisi yang orang-orang tersebut, sehingga kita bisa mempunyai rasa empati. Tapi dari situlah kita memilih mana dampak yang paling kecil, mana dampak yang tidak berdampak sekali, itulah itu yang kita katakan. Kalau ada dua pilihan dampak kan, maka kita akan memilih dampak yang paling kecil. Kenapa ini kita lakukan? Karena tadi tidak mungkinlah kasus ini muncul karena apa ya? Karena benar salah, tapi karena memang harus dilakukan oleh rekan kita tersebut, sehingga rekan kita tersebut melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah memberikan pengalaman juga, menceritakan berbagi ya Pak ya, pengalaman pada kami guru-guru CGB yang bagaimana sebenarnya kepala sekolah bisa mengambil keputusan kalau berhadapan dengan persoalan-persoalan atau kasus-kasus dilema etika. Terima kasih atas waktunya Pak. Kita akhiri sampai di sini. Demikianlah percakapan wawancara saya dengan Bapak Samsul Ahlus, Kepala Sekolah SD Negeri 027688 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Agustina Pandiangan, CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kota Binjai. Nah, saya hari ini, pagi ini tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Adi Saputra Lubis ya Pak ya? Iya, iya. Beliau ini adalah kepala sekolah di SD Negeri 024868 Kota Binjai ya. Perkenalkan Pak, nama saya Agustina Pandiangan Pak. Ya. Saya di sini diminta untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai seorang pimpinan yang bertujuan untuk mewawancarai Bapak bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang dimana di sini adalah nilai-nilai kebajikan ya Pak. Iya, iya. Jadi saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh. Oke, kita mulai ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Iya. Oke. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini Bapak hadapi di sekolah? Ya, untuk dilema etika dan moral tadi, langkah-langkah yang pertama ya mengidentifikasi permasalahan apa, kemudian nanti baru diambil keputusannya apa tindakan yang tepat untuk permasalahan tersebut. Oke, berarti diidentifikasi dulu Iya. Pak ya. Nah, lalu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau di satu kasus itu ada sama-sama nilai kebajikannya yang sama-sama benar Pak gitu Pak? Ya, tadi kita merumuskan dulu permasalahannya. Setelah identifikasi, kita rumuskan permasalahan tadi tersebut, apa permasalahan yang timbul sehingga tidak ada perpecahan antara yang bersangkutan untuk mengambil kebijakan tersebut, sehingga guru-guru atau warga sekolah di sekolah kita ini tidak ada saling menyalahkan antara satu dengan lain, bahwa itu kegiatan dia tersebut sama-sama baik. Oke Pak, berarti dirumuskan identifikasi Pak. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah itulah pendekatan dengan warga sekolah. Di sini kita sama-sama membuat kebijakan sehingga guru-guru atau warga sekolah sini dapat mengetahui apa keputusan-keputusan, langkah-langkah yang akan mau dikerjakan ke depannya, sehingga tidak ada timbul permasalahan tentang dilema etika tersebut. Berarti kita harus pikirkan langkah-langkah apa nih biar jangan ada lagi permasalahan lagi Iya. ya Pak ya. Oke. Nah Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak setiap mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya. Kalau biasanya saya ambil dengan pendekatan secara keluargaan. Karena itu lebih efektif saya anggap. Karena apa? Karena kita saling memahami antara guru, warga sekolah dengan saya, sehingga suatu permasalahan itu selesai dengan mudah kalau kita saling memahami antara satu dengan yang lainnya secara keluargaan ya. Secara keluargaan ya Pak ya, biar lebih efektif. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak? Ataukah Bapak bisa menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu Pak? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedurnya begitu ada suatu permasalahan yang timbul, maka kami selaku kepala sekolah terus menyelesaikan permasalahan di tempat, karena agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan berkepanjangan dan mempengaruhi keadaan di sekolah ini. Berarti selesai di situ Ya, Pak ya. tuntas. Begitu ada masalah kita langsung selesaikan biar jangan ada lagi membuat ketidaknyamanan di lingkungan sekolah kita ya Pak ya. Oke Pak. Untuk berikutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam setiap pengambilan keputusan program dilema etika ini? Ya, faktor-faktor yang mendukung itu biasanya kita minta pendapat sama guru-guru yang senior ataupun pengawas sekolah yang hadir di sekolah ini untuk dilema-dilema permasalahan yang timbul. Jadi sama kita ambil rumusan ide dari mereka dan kita putuskan sendiri apa yang terbaik untuk keputusan tersebut, sehingga tidak mempengaruhi keadaan di sekolah ini. Oke ya, berarti. Nah, untuk terakhir ya Pak ya. Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan dan pengalaman Bapak nih, pengalaman apa atau pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak setiap mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Ya, setiap pengambilan dilema etika tersebut karena bersangkutan dengan moral warga sekolah ya kan, maka kita mengambil sebuah keputusan itu dengan secara kekeluargaan, karena pendekatan secara keluargaan itu lebih maksimal dibandingkan dengan cara yang lain, sehingga mereka tidak merasa terpisahkan satu dengan yang lain dan merasa dipinggirkan karena kebijakan yang kita keluarkan tersebut. Berarti Bapak ngambil pengalamannya, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan masalah dilema etika kita selesaikan secara kekeluargaan. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak mau berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah dilema etika. Mudah-mudahan kami CGP dapat menimba ilmu, bisa pengalaman Bapak ini bisa kami jadikan nanti di suatu saat kami bisa menyelesaikan permasalahan juga yang di kelas kami terjadi. Iya, semoga juga Ibu sebagai guru CGP dapat lebih lagi mampu menerapkan ilmu yang telah didapatkan di sekolah-sekolah di Kota Binjai. Oke, terima kasih Bapak. Selamat.